Halo, perkenalkan nama saya Gloria Natasha Rumeda dengan NPM 121552012300048. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan mata kuliah Kalkulus. Jadi di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai pertidaksamaan dan nilai mutlak. Materi yang pertama mengenai konsep dasar pertidaksamaan dan nilai mutlak. Yang pertama mengenai konsep dasar dari pertidaksamaan. Secara umum, pertidaksamaan matematika adalah suatu pernyataan dalam istilah matematika yang digunakan untuk menunjukkan kalau dua ekspresi atau nilai tidak memiliki besaran yang sama. Ada 4 simbol pertidaksamaan yang biasa digunakan, yaitu simbol kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Konsep nilai mutlak didefinisikan sebagai X jika X lebih dari sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Materi yang kedua mengenai notasi pertidaksamaan. Notasi pertidaksamaan meliputi notasi kurang dari, contohnya 2 kurang dari 3, notasi lebih dari, contohnya 3 lebih dari 2, notasi kurang dari sama dengan, contohnya 2 kurang dari sama dengan 3, notasi lebih dari sama dengan, contohnya 3 lebih dari sama dengan 2, dan notasi tidak sama dengan, contohnya 2 tidak sama dengan 3. Materi yang ketiga mengenai sifat pertidaksamaan. Yang pertama ada tanda atau notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika penambahan atau pengurangan suatu bilangan atau variabel yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan. Yang kedua ada tanda atau notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan atau variabel positif yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan. Dan yang ketiga ada tanda atau notasi suatu pertidaksamaan akan berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan atau variabel negatif yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan. Materi yang keempat mengenai bentuk pertidaksamaan. Yang pertama ada pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear adalah jenis pertidaksamaan yang kedua sisinya memiliki fungsi linear dari variabel yang sama. Yang kedua ada pertidaksamaan kuadrat. Ciri utama dari pertidaksamaan kuadrat adalah salah satu variabel harus memiliki pangkat 2. Yang ketiga ada pertidaksamaan pecahan. Sesuai namanya, syarat pertidaksamaan pecahan adalah memiliki setidaknya satu pecahan. Dan yang keempat ada pertidaksamaan akar. Ciri utama dari pertidaksamaan ini adalah keberadaan bentuk akar di dalamnya. Materi yang kelima mengenai sifat nilai mutlak. Secara umum, ada 5 sifat utama dalam konsep nilai mutlak, yaitu yang pertama, nilai mutlak A lebih dari sama dengan 0. Dengan kata lain, nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0, atau nilai mutlak suatu bilangan tidak mungkin bernilai negatif. Yang kedua, nilai mutlak negatif A sama dengan nilai mutlak A. Yang ketiga, yaitu nilai mutlak A sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat. Yang keempat yaitu nilai mutlak dari A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Dan yang kelima ada nilai mutlak dari A dibagi B sama dengan nilai mutlak dari A dibagi nilai mutlak dari B, dengan B tidak sama dengan 0. Dan materi yang keenam mengenai pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan linear satu variabel yang berada di dalam tanda mutlak. Konsep dasar pertidaksamaan nilai mutlak ini hampir sama dengan persamaan. Hanya saja pada pertidaksamaan kita harus mempertimbangkan tanda pertidaksamaan yang berlaku. Selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Soalnya yaitu selesaikan pertidaksamaan berikut. Nilai mutlak dari 2x min 3 kurang dari 5. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita dapat menuliskannya dalam bentuk nilai mutlak dari A kurang dari B. Dalam hal ini, A adalah 2x min 3 dan B adalah 5. Artinya, nilai A berada di antara min B dan B. Jadi, kita dapat tuliskan sebagai min 5 kurang dari 2x min 3 kurang dari 5. Kemudian, kita akan bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu min 5 kurang dari 2x min 3. Untuk menyelesaikannya, kita akan tambahkan 3 ke kedua sisi menjadi min 5 tambah 3 kurang dari 2x. Dan hasilnya yaitu min 2 kurang dari 2x.
Kemudian kita bagi kedua sisi dengan 2 menjadi X lebih dari min 1. Selanjutnya untuk bagian yang kedua yaitu 2X min 3 kurang dari 5. Kita akan menambahkan 3 lagi ke kedua sisinya menjadi 2X kurang dari 5 tambah 3. Dan hasilnya yaitu 2X kurang dari 8. Kemudian kita akan bagi kedua sisinya lagi dengan 2 menjadi X kurang dari 4. Dan dari kedua pertidaksamaan tersebut, kita akan mendapatkan min 1 kurang dari X kurang dari 4.